wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Saya Ibrahim, guru di Manlu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan mengikuti lomba mengajar APBN tahun 2021. Nah, berbicara tentang APBN, tentu kita tidak asing lagi dengan istilah atau kata APBN ini. Namun, tahu nggak apa itu APBN? Apa saja fungsinya? Dan sumber penerimaan negara dari mana saja dalam APBN. Nah, melalui video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang APBN yang meliputi pengertian APBN, fungsi APBN, dan sumber penerimaan negara dalam APBN. Baik, yang pertama pengertian APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1, APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana keuangan negara ini ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah fungsi APBN. Fungsi APBN ini terbagi atas 6, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi APBN dilaksanakan agar pemerintah dapat membagi pendapatan negara yang diterima sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Misalnya, menetapkan besarnya anggaran untuk belanja gaji pegawai, belanja barang, dan anggaran pembangunan suatu proyek. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi APBN dibuat agar pemerintah dapat menyalurkan pendapatan negara secara adil dan merata. Misalnya, memberikan subsidi BBM, bahan pokok dan listrik, atau memberi bantuan dana pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi negara. Misalnya, pada saat terjadi inflasi, harga barang dan jasa cenderung naik. Maka, pemerintah dapat menaikkan pajak agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi dan harga-harga dapat kembali turun. Fungsi APBN yang keempat yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja negara pada tahun yang sedang berjalan. Adanya fungsi ini membuat pembelanjaan dan pendapatan negara nantinya bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi APBN yang kelima yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan bisa menjadi acuan bagi negara untuk bisa merencanakan berbagai kegiatan dalam satu tahun. Artinya, jika anggaran belanja sudah disusun dengan rapi, maka negara bisa dengan mudah membuat rencana kegiatan guna mendukung pembelanjaan tersebut. Fungsi APBN yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya, pembuatan rencana anggaran bisa menjadi pedoman untuk menilai segala jenis aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Lewat fungsi ini, masyarakat pun akan mudah menilai ketepatan pemerintah dalam menggunakan uang negara. Nah, itulah keenam dari fungsi anggaran pendapatan belanja negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber penerimaan negara dalam APBN. Ada berapa saja sumber penerimaan negara dalam APBN? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah penerimaan negara dari pajak. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak atau BNBP. Dan yang ketiga, penerimaan negara dari hibah. Penerimaan negara yang pertama yaitu penerimaan negara dari pajak. Pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
Pajak dalam negeri berupa pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan atau PBB, bea pembebasan hak atas tanah dan bangunan, serta bea cukai atas tembakau dan alkohol. Sementara pajak perdagangan internasional berupa bea impor dan bea ekspor. Yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Sumber penerimaan negara bukan pajak ini berasal dari penerimaan sumber daya alam, laba atau keuntungan BUMN, dan barang sitaan koruptor. Sumber penerimaan negara yang ketiga adalah penerimaan negara dari hibah. Sumber dana APBN juga diperoleh dari pemerintah negara lain yang memberikan dana sukarela tanpa harus mengembalikannya. Artinya, dana tersebut bukan dana pinjaman, melainkan dana hibah. Sumber dana ini biasanya digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang pengertian, fungsi, dan sumber penerimaan negara dalam APBN? Sebenarnya masih banyak loh informasi-informasi lain tentang APBN. Nah, oleh karena itu, mari kita terus belajar, berkaya informasi melalui literasi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.